Oke, ayo kita langsung mulai pembahasan materi kita kali ini. Jujur, saya benar-benar antusias banget buat ngebedah topik ini. Kita bakal ngomongin sesuatu yang sadar nggak sadar sering banget nguras energi kita tiap hari. Toksisitas di internet dan betapa gampangnya kita ke distract. Nah, di analisis kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya ngubah kebisingan itu jadi semacam bahan bakar buat nemenin tujuan hidup kita biar makin tajam dan fokus. Gimana psikologi di balik hate comment, dan gimana cara kita dapat kendali emosi kita lagi. Let's dive in. Nah, buat pemanasan, coba deh pikirin pertanyaan yang kayaknya lekat banget sama budaya internet kita sekarang. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sih ada orang yang sampai rela buang-buang waktu cuma buat nulis komentar jahat di media sosial? Maksudnya, ngapain coba ngabisin energi buat ngejatuhin orang yang bahkan nggak mereka kenal secara langsung? Jawabannya ternyata ada di satu konsep kunci ini, katarsis. Kebencian online itu seringkali nggak ada hubungannya sama sekali sama orang yang lagi diserang. Percaya atau nggak, si hater ini tuh sebenarnya cuma lagi nyari pelampiasan dari stres psikologis mereka sendiri. Buat mereka, ngehina orang lain itu jalan pintas paling gampang buat ngerasa lebih superior, lebih hebat dari orang lain. Ya, semacam pelepasan emosi instan, tapi sayangnya sangat merusak. Masuk ke bagian pertama, kita bakal ngebahas psikologi kebencian online dan sebuah ilusi tentang gak adanya konsekuensi. Coba deh kita bandingin. Kalau di dunia nyata, tindakan kita itu punya konsekuensi langsung kan? Orang pasti mikir 1000 kali sebelum berani maki-maki langsung di depan muka orang lain, ya karena takut bakal ada respon fisik atau sosial saat itu juga. Tapi begitu masuk ke media sosial, layar HP kita itu seolah-olah ngasih ilusi anonimitas, ilusi nol konsekuensi. Makanya banyak yang mendadak jadi jagoan keyboard karena mereka ngerasa nggak bakal pernah ketemu langsung sama orangnya di dunia nyata. Mereka benar-benar kehilangan radar soal seberapa besar dampak dari ketikan jari mereka. Lanjut ke bagian kedua, merebut kembali kendali emosi dan membangun nilai diri yang gak gampang goyah. Terus gimana dong reaksi kita kalau kebetulan lagi apes dan kena sasaran toksisitas ini? Ada satu analogi dari materi kita yang menurut saya ngena banget. Ibaratnya gini, kalau kalian marah, kepancing emosi, atau down gara-gara komentar pedas, kalian tuh sebenarnya lagi nyerahin remote control hidup kalian ke tangan orang asing. Bayangin, kalian ngasih remote AC ruangan ke orang nggak dikenal, ngebiarin mereka nurunin suhunya sampai mentok, terus kalian cuma bisa duduk menggigil kedinginan. Konyol banget kan kalau dipikir-pikir? Ingat, target utama para bullies itu adalah reaksi kita. Mereka tuh ibaratnya hidup dan nyedot energi dari emosi kita. Mereka ngerasa berkuasa kalau berhasil mencet tombol emosi kalian dan bikin kalian meledak. Jadi senjata paling ampuh apa? Jangan kasih panggung. Kasih mereka kehampaan. Kalau kalian ngerespon dengan santai, netral, atau bahkan ngasih reaksi yang sama sekali di luar dugaan, mereka langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Dan biasanya bakal mundur teratur dengan sendirinya. Biar bisa setenang itu, kita butuh yang namanya filter nilai internal. Kita harus belajar seni pilah-pilih omongan. Sumber kita merangkum daftar pendek tentang siapa aja sih yang opini atau omongannya benar-benar pantas buat kita dengerin. Catat ya, orang tua, orang-orang yang ngasih kita nafkah atau support hidup kita, pasangan, dan guru-guru kita. Di luar daftar ini, kalian harus belajar seni jadi agak tuli. Omongan orang-orang yang nggak punya kontribusi nyata di hidup kalian fundamental, nggak usah dimasukin ke hati. Nah, sekarang di bagian 3, corong perhatian ISAS. Kita bahas gimana cara ngubah exposure negatif jadi pengaruh yang nyata. Ini bagian yang paling menarik. Ada sebuah kerangka komunikasi yang bisa ngubah total cara kita ngelihat exposure online, mau itu positif atau negatif. Mari kita bedah corong ISAS ini. Langkah pertama itu attention atau perhatian, terus lanjut ke interest, search, action, dan share. Poin pentingnya di sini adalah, kalau kalian kena hate comment, dihujat, atau dijadiin meme bahan ketawaan, sadar nggak sadar itu semua baru langkah 1. Attention. Itu murni cuma perhatian. Dan yang namanya perhatian itu sendiri sifatnya netral. Betul banget, exposure yang buruk itu sebenarnya cuma raw attention atau perhatian mentah. Perhatian kayak gini nggak ada gunanya sama sekali sampai kalian bisa secara aktif ngubah itu jadi interest alias ketertarikan dengan ngasih nilai yang nyata. Ada contoh nyata dari beberapa kreator yang awalnya viral gara-gara hal yang ngeselin, tapi tebak apa yang terjadi. Mereka pelan-pelan berhasil ngubah hujatan itu jadi ketertarikan yang masif karena mereka ngasih value. Entah itu dengan bagi-bagi makanan gratis tiap hari buat yang butuh atau nyajiin konten hiburan yang benar-benar konsisten. Angka 0, ya literally 0 besar. Itu adalah nilai pasti dari sekedar jadi viral kalau kalian nggak punya substansi buat nge-backupnya. Bayangin, pas gelombang perhatian itu datang dan orang-orang mulai masuk ke tahap search, kepo nyari tahu siapa sih kalian sebenarnya, apa yang bakal mereka temuin. Kalau mereka nggak nemu sesuatu yang bermanfaat atau berkelas dari kalian, ya udah, momentum viral itu bakal nguap gitu aja nggak bersisa. Oke, masuk ke bagian 4. Distraksi berarti nggak punya tujuan. Sebuah pergeseran paradigma tentang fokus.
Ngelola perhatian dari luar emang penting, tapi gimana dengan mengelola perhatian kita sendiri? Di era digital ini ada satu tamparan realita yang lumayan keras. Kalau kalian sering ngeluh, aduh hidup gue banyak banget gangguannya nih, coba deh putar cara pandang kalian. Sering rasa ke distract itu sebenarnya adalah gejala utama kalau kalian belum punya tujuan hidup yang sejati. Kehidupan kalian merasa kayak satu distraksi raksasa, gara-gara kalian sendiri bingung mau jalan ke arah mana. Jadi gini, fokus itu bukan kekuatan magis yang harus susah payah kalian cari. Fokus itu sesederhana pilihan tentang kemana kalian mau ngelihat. Kalian gak bisa nanya, gimana sih caranya fokus? Kalau kalian belum nentuin titik mana yang mau dituju. Sumber kita nyontohin tokoh sejarah kayak Muhammad Al-Fatih yang visinya kelewat tajam. Saking jelasnya tujuan akhir dia, semua bentuk ragu-ragu diri dan alasan otomatis rontok dengan sendirinya. Kutipan ini bener-bener hit the nail on the head. Ngena banget. Kalau kalian pengen dapat 1 miliar, tapi kaliannya males, berarti kalian gak serius sama tujuan itu. Punya tujuan hidup yang beneran kuat, itu secara otomatis bakal ngeliminasi semua alasan receh. Kalau tujuannya udah jelas, action dan usaha kita tiap hari bakal dengan sendirinya sinkron buat ngejar itu, sesulit apapun tantangannya. Dan kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang terakhir, mendefinisikan tujuan yang benar-benar bisa dicapai dan gimana cara menembus kebisingan. Nah, gimana cara kita bisa survive dari tsunami informasi zaman sekarang? Kita sering banget kena jebakan information overload. Terlalu banyak info malah bikin kita freeze alias lumpuh mikir. Ada satu analogi super brilliant dari materi kita. Bayangin, kalian ikut seminar bisnis selama 3 hari dari orang yang hartanya ratusan miliar. Di akhir acara, pas sesi tanya jawab, ada yang berdiri terus nanya, "Mas, ukuran sepatunya berapa ya?" Konyol kan? Tapi itulah gambaran nyata pas kita kebanjiran informasi. Kita malah fokus ke detail trivial yang sama sekali nggak penting dan melupakan tujuan utama kita ada di situ. Masalah lainnya itu ada di cara kita bikin tujuan. Kita harus ingat, tujuan yang klise itu bukan tujuan yang bisa dieksekusi. Banyak dari kita, kalau ditanya, tujuan hidup lo apa? Jawabannya kayak lagi baca buku teks sekolah. Ya, saya cuma pengen jadi orang baik aja. Atau pengen bermanfaat. Dengerannya sih adem, tapi jujur aja, seringkali itu cuma basa-basi. Kenapa? Karena kata-kata itu nggak punya definisi yang jelas dan nggak ada metrik terukur buat nyapainya. Yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan penutup buat pembahasan hari ini. Saya mau nantang kalian semua buat mikir, sebenarnya gimana sih secara spesifik kalian mendefinisikan menjadi orang baik itu? Kapan tepatnya kalian bisa bilang ke diri sendiri kalau kalian udah berhasil jadi orang yang bermanfaat? Tanpa definisi yang jelas, tujuan kalian itu selamanya cuma bakal jadi angan-angan. Mulailah mendefinisikan apa arti kesuksesan dan kebaikan bagi kalian secara nyata, biar tujuan itu benaran bisa jadi realitas yang terwujud. Oke, sampai sini dulu bedah materi kita. Semoga insight ini bisa bantu kalian nguasain lagi fokus kalian. Sampai jumpa di analisis seru berikutnya.